Pertobatan harus terus dilakukan. Karena apa? Kan keluar satu buah pertobatan. Di dalam MDPC minggu lalu, dikatakan ada satu kata berbuah. Ya. Berbuah. Ya. Kalau seorang pengusaha, seorang petani, yang diharapkan adalah buah, betul nggak? Nggak mungkin ya, misalkan ya saya menanam, ya nggak apa-apa lah, ada buah oke, nggak ada buah juga oke gitu, nggak mungkin ya. Kan sia-sia, betul nggak? Udah capek-capek saya gali-gali tanah, tanemin itu si benihnya, disiramin tiap hari, ditungguin sampai dia bertumbuh. Pas udah keluar itunya bunga-bunganya, bodo amat deh, kamu berbuah oke, nggak berbuah juga oke gitu. Nggak mungkin. Kita pasti menginginkan buah dari yang ditanam. Yohanes 15 ayat 1 sampai dengan 8 nanti baca di rumah. Itu mengenai Bapa sebagai pengusaha, Tuhan Yesus sebagai pokok anggur, dan kita sebagai carang rantingnya. Ya. Nah, siang hari ini yang akan saya bahas itu bagaimana kita berbuah. Tinggal di dalam Kristus, Kristus tinggal di dalam kita. Pastilah kita berbuah. Ya. Itu udah satu yang Tuhan kasih. Ini janji Tuhan. Gak mungkin kita udah tinggal di dalamnya. Kita tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita, gak berbuah. Gak mungkin. Kalau gak berbuah ada sesuatu. Tuhan pasti udah ada di kita. Tapi kitanya di dalam Dia apa enggak? Ya kan? Nah, yuk kita baca dulu ayatnya yuk. Yohanes 15 ayat 5. Kita sama-sama baca. 3, 2, 1. Akulah pokok anggur dan kamulah cara. Barang siapa tinggal di dalam, aku di dalam, ia berbuah banyak. Sebab di luar aku tidak dapat berbuah apa-apa. Barang siapa, tidak terkecuali siapapun juga, semua golongan. Ya, tidak ada golongan muda, tua, anak-anak, laki-laki, perempuan, semua sama. Barang siapa, tidak ada satu golongan. Oh iya, orang Israel, karena orang Israel itu adalah umat pilihan Tuhan. Tidak. Kita semua di muka bumi ini, barang siapa yang tinggal di dalam Tuhan dan Tuhan di dalam kita pasti berbuah. Tidak berbuah tanda tanya besar, ya kan? Kenapa, ada apa dan bagaimana? Pertama, kita ingat gak? Pertama sekali ya kita bertobat. Pertama kali adalah waktu kita bertobat. 1 Yohanes 4 ayat 15 berkata, barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam Dia dan Dia di dalam Allah. Kita balik ke belakang. Ya. Pada waktu kita percaya anugerah Tuhan turun, kita percaya, Tuhan, aku ini orang berdosa. Aku mengaku dosaku. Aku mau Engkau sebagai juru selamat karena Engkaulah Tuhan dalam hidupku. Yesus, mari datang dalam hidupku. Otomatis hari itu Tuhan kita undang untuk masuk. Dan kita juga masuk ke dalam Tuhan. Betul enggak? Pada saat pertobatan pertama ya, bukan yang udahnya ya. Saya bicara pertobatan pertama kita bertemu dengan Tuhan adalah kita mengundang Dia masuk dan kita otomatis masuk ke dalamnya. Pada waktu itulah itu yang namanya on fire ya. Wow. Pasti berbeda. Karena kasih Tuhan turun kepada kita yang menjadikan kita on fire. Orang jatuh cinta pasti pengennya ketemu, pengen tahu apa yang dia suka, pengen tahu apa waktunya dia ada apa enggak. Kalau bisa deket terus. Kalau yang belum jatuh cinta ya nggak bisa ngomong ya. Tapi kalau yang jatuh cinta pasti seperti itu. Pada waktu bertobat, itu yang namanya jatuh cinta itu on fire-nya ada di atas. Benar-benar di atas. Segala-galanya untuk Tuhan. Pokoknya terus gebrek untuk Tuhan. All of-nya benar-benar. Ya. Itulah kasih kita mula-mula. Rasanya, aduh baru hari Sabtu.
Aduh kok pulang ya, udah jam 6 mesti pulang nih. Ada rasanya enggak cukup waktu Sabtu itu. Senin, Selasa, aduh udah hari Rebo, Kemis, aduh cepet Sabtu. Kenapa? Karena mau ketemu, bukan ketemu orang, ketemu Tuhanku. Karena dari pagi Tuhan ada hadir, kita ada di dalam hadiratnya, menikmati hadiratnya. Itu adalah sesuatu yang membuat kita semakin on fire. Kenapa? Karena kasih Tuhan. Kita begitu menggebu-gebu. Masih adakah on fire dalam hidup kita? Masih adakah kita kembali ke semula pada waktu pertobatan itu? Ya, waktu pertobatan, segala-galanya kita kasih buat Tuhan. Mau apa Tuhan suruh pasti kita kerjakan. Ya kan? Tapi berjalannya waktu, pertobatan itu apakah membuat kita tetap on fire? Tinggal di dalam Tuhan, Tuhan tinggal di dalam kita. Ada satu kegairahan yang membuat kita kayaknya ada yang kurang ya kalau Sabtu itu nggak datang gitu. Adakah yang merasakan itu? Rasanya apa yang dirasakan? Terus terang aja, aku juga hambar kok. Kenapa? Karena di rumah itu ya, di saat mau konsentrasi pasti ada gangguan. Karena yang bertemu itu bukan saya bertemu dengan Anda, bertemunya dengan HP. Dengan HP, itu sulit sekali. Terus terang aja, seminggu yang lalu lagi menara doa. Lihat HP gini, tahu-tahu bangun. Waktu papi bilang amin. Bayangin Tuhan, padahal aku ini dari depan udah lihat. Loh kok aminnya pas. Terus aku benar-benar waktu itu gak pernah itu menara doa sampai itu duduk aja bisa begitu. Kok nggak menyadari gitu. Pada waktu saya mendengar Jumat yang lalu Ibu Vera Jati, ya di depan saya udah dengar lama-lama gitu. Saya juga nggak tahu pas buka mata, Papi bilang, amin. Tuhan kapan datangnya ini kok mentah-mentah ketemu amin. Wah, aku benar-benar, aduh Tuhan ampuni aku. Aku gak pernah kok kayak begini, kok hari itu bisa kejadian begitu. Aku periksa diri, apakah engkau ada di dalam aku? Iya juga Tuhan. Kemarin Jumat kemarin aku di dalam engkau enggak ya? Ingat, pertobatan kita harus terus dilakukan. Pertobatan pertama yang akan membuat kita gairah, yang tidak pernah habis-habisnya. Tetapi tiap hari pun kita harus bertobat. Kenapa? Walaupun kita sudah setia mengikuti Tuhan, tanpa disadari saya pun melakukan satu kesalahan seperti itu. Aku malu setengah mati. Anakku sampai bilang, oh bangun ya. Aku juga gak bisa ngomong apa-apa, ketahuan banget gitu. Ya, dia tahu kalau hari Jumat itu saya ada Zoom. Dia keluar dari kamar, dia bilang, oh bangun ya. Wah, ternyata kecolongannya kelihatan banget gitu. Ya Tuhan, inilah ternyata kita harus berwaspada. Tobatan harus terus dilakukan. Karena apa? Akan keluar satu buah pertobatan. Dan orang di sekeliling kita akan melihat, anakku melihat, kok ikut Zoom, kok tidur. Dan lagi onsite itu memang satu perjuangan. Online itu satu perjuangan. Onsite, kenapa? Itu firman Tuhan berkata di dalam yang Paulus katakan, jangan keluar dari persekutuan orang-orang percaya. Kita tuh kalau sekarang ngantuk, itu di sebelah senggol. Jangan ngantuk. Ya kan? Akan tersenggol. Kalau enggak, Anda yang ngantuk juga akan malu sendiri kok. Pas gini juga dia malu sendiri. Kalau sendiri nggak ada yang malu sendiri. Tapi kalau ada teman di sebelah, pasti malu. Oke. Jadi ingatlah pertobatan yang dulu. Di mana kita on fire. Ya. Itulah kita di dalam Tuhan. Ya, yang kedua, ya, kalau kita udah bertobat, pertobatan pertama, seharusnya kita kan masuk ke dalam makanan yang Tuhan sediakan, ya kan? Seperti ranting, Tuhan bilang, ranting yang tidak berbuah, potong. Tapi ranting yang bakal berbuah, ini kelihatan Tuhan tuh bakal berbuah, dibersihkan. Kita ini sebenarnya udah mempunyai sebagai ranting yang sudah dibersihkan. Tapi kita harus mendapatkan nutrisi dari pokoknya itu. Kalau tidak mendapatkan sama baik, itu namanya ranting yang tidak akan berbuah. Truk, potong. Karena apa? Karena jalan yang akan kita tempuh, pintu yang akan kita tempuh. Dua jalan, satu lebar,
yang satu sempit. Yang sempit itu yang kita butuhkan. Oleh sebab itu untuk masuk ke pintu, ke jalan yang sempit itu, yang dibutuhkan nutrisi. Ya, makan perut sehari 3 kali. Ya, roh kita pun membutuhkan makanan sehari 3 kali. Ya kan? Bahkan kurang, kalau boleh dikata laparnya itu tidak akan pernah habis kalau kita benar-benar satu kesukaan dalam Tuhan. Nutrisi yang Tuhan berikan kepada yang harus kita ambil, sembahyang. Kata sembahyang, yang pertama ada sembahyang. Zaman-zaman dulu itu sembahyang itu cuma ada di tempelan kepala saya, itu cuma ada satu. Satu adalah orang-orang yang dari Chinese itu kan melakukan sembahyang. Kedua, itu adalah sepupu kita melakukan sembahyang 5 waktu. Saya sendiri sebagai orang Kristen, orang mengenal Tuhan, pengikut Tuhan, kayaknya nggak namplek untuk kata sembahyang. Ya, kenapa? Nggak familiar gitu. Puji Tuhan, Tuhan melalui hambanya di bulan Oktober atau September. Bapak Gembala, pembina kita bilang, kita sembahyang. Oh, ternyata Tuhan sembahyang itu adalah untuk kita juga. Ya kan? Mengapa saya melihat orang yang di kiri dan kanan itu melihat sembahyang itu begitu khusus? Tuhan tuh ajarkan loh. Ya. Mereka sebelum melakukan sembahyang mencuci tangan. Mempersiapkan diri mereka. Terus membersihkan. Mereka mengkhususkan tempatnya dan mereka melakukan. Tuhan ajarkan saya. Kamu tahu kenapa sembahyang di dalam kepalamu tidak ada? Karena kamu tidak mengerti arti sembahyang. Sembahyang adalah masuk hadirat Tuhan. Kita membersihkan diri kita. Kita mengambil satu waktu khusus. Ya, walaupun kita melakukan saat teduh, tapi apakah benar-benar itu sembahyang? Ya. Saya ngerti, oh ya Tuhan, kayak popo saya juga mereka sembahyang, dia bersih-bersihin ininya, dia beresin ini. Oh ternyata aku pun harus benar-benar sembahyang itu, benar-benar datang kepada Tuhan. Bukan cuma sekedar, ya Tuhan saya datang ya saat teduh ya ini menikmati apa. Kadang-kadang saat teduh juga kita gak merasa apa-apa kok, kalau boleh dibilang. Ya kan? Tapi kalau sembahyang ada satu yang keluar dari hati. Saya terus tergema-gema kata sembahyang itu. Ya benar, orang aja sembahyang khusus banget. Ya, benar-benar mengarahkan hatinya kepada Tuhan. Tuhan, ini aku datang. Di saat itulah Tuhan akan melihat, oh iya. Sembahyang mengambil hadirat Tuhan itu turun atas kita. Ya. Kata sembahyang ada 2, hadirat Tuhan yang ada di dalam dan taat melakukan perintahnya, ya kan? Hadirat Tuhan itu kita perlukan di dalam apa? Doa. Kita bisa berdoa, kita bisa melakukan kapanpun juga kita berdoa. Ya. Doa yang paling simpel, yang paling enak, yang paling cepat doa makan dan doa tidur, ya kan? Karena udah lapar cepat pengen makan, tidur karena udah ngantuk sekali langsung amin, ya kan? Itu yang selalu kita lakukan. Tuhan juga gak apa-apa, Tuhan gak marah karena Tuhan tahu. Tapi doa yang benar itu besar kuasanya. Kita doa, tiap hari kita hubungan, ngomong sama yang ada di kita gitu ya. Kita juga harus ngomong, apalagi dengan Tuhan, ya kan. Mau makan, Tuhan aku makan, yuk makan, rasa enak, enak pasti Tuhan. Yang gak enak pun jadi enak, ya kan. Kenapa? Karena kita mengikut sertakan Tuhan. Ya. Di dalam pekerjaan kita bertemu dengan majikan. Oh majikan itu super ya, ada yang majikan super, ada yang super lagi ya. Itu. Saya selalu bersama dengan nasabah saya bilang, gak apa-apa kok kalau super biarkan aja super. Kita lebih super kok, aku bilang. Kenapa? Kamu punya Tuhan, saya pun punya Tuhan. Tuhan saya lebih super barangkali dari Tuhan Anda semua, ya kan? Karena kita bukan kitanya, ya. Kita minta dia doa, kita bilang Tuhan, saya nggak mampu, Tuhan yang memampukan. Tahu pujian itu bukan memuji, nyanyi aja bukan cuma itu. Pujian itu gampang, ya. Saya mengucap syukurnya itu kayaknya menara doa yang kemarin ya saya cerita.
akhir dari bulan 1, ya, saya mendapatkan satu, yaitu kasih. Ya, Tuhan taruh di hati saya kasih, ya, kasih, memberi dan kasih mengampuni. Ya. Cuma karena saking kecapean, saya juga kadang-kadang nggak mudeng juga gitu ya. Terus berjalan waktu, Tuhan terus taruh kasih. Kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Terus kasih yang utama itu kepada Tuhan segenap hati, segenap jiwa dengan segenap kekuatan. Tuh kasih terus ya. Terus suatu hari pas mau sinja, besoknya sinja. Nah, suamiku udah bilang jangan diganggu karena mau tidur gitu ya. Nah, aku juga ya mudeng gitu, udah tahu, udah. Sore karena hari itu kita kan jam 3 pulang. Belanja dulu, udah belanja pulang taruh karena banyak belanjaan yang persiapan taruh. Ingat kita kan hari Selasa mau barbekyuan. Oh, ayamnya ketinggalan. Tak beli ayam dulu ke pasar. Habis beli ayam ke pasar, pulang ke rumah. Periksa, kagak ada kunci. Aku tingtong aja tuh Kak pintunya. Sekali ditingtong, kuncinya di sini keselip. Tak angkat, tak ambil, tak buka. Dia keluar dari kamar, langsung dia maki-makinya ampun. Aduh Tuhan, aku bilang udah mau sampai sini, udah mau sampai mulut loh. Aku juga balas, udah mau sampai keluar gitu ya. Aku bilang aduh Tuhan. Kasih mengampuni. Ya udah belakang dia, udahlah dimaki-maki ya udahlah. Habis aja itunya. Tapi Tuhan itu udah mempersiapkan kasih. Makanya bilang aduh Tuhan makasih juga ya Tuhan ya. Kak Tuhan kasih. Tuhan memberi saya kasih. Dan saat itu saya bilang makasih Tuhan. Kasih Tuhan itu yang menutup ini. Kenapa? Karena kita memuji Tuhan. Terima kasih Tuhan, kalau bukan Tuhan yang kasih, bukan Tuhan yang kasih kata kasih itu, gak mungkin saya akan menutup mulut saya. Betul. Oleh sebab itu pada saat Tuhan memberi sesuatu, atau pada saat Tuhan menyatakan sesuatu, tangkap, kelola, dan itu pasti ada sesuatu yang akan terjadi. Pekakan kita untuk mendengar. Akhirnya aku bilang, udah selesai nih. Tidur karena mau makan malam jam 6. Dia beres-beres. Ayo kita jalan. Loh, tadi ngamuknya nggak ada 2. Sekarang ayo kita jalan makan. Happy banget aku bilang. Tuhan coba kalau saya balikin. Saya ngamuk sama-sama. Ini naik, saya juga naik. Sama-sama naik kan. Apa yang terjadi? Gak mungkin tuh makan malam jadi. Gak mungkin deh. Soalnya apa? Udah naik di atas, udah gak bisa diturunin lagi. Marahnya itu udah naik. Oleh karena itu kita terus harus doa, harus pujian dan penyembahan. Pujian penyembahan itu wajib. Kenapa? Bukan sebagai satu rutinisme, tapi satu gaya hidup. Ya. Karena kenapa? Kalau kita sudah mulai mengikuti gerakan ini, ya, kita enteng. Ya, di saat ada kita menghadapi satu masalah, otomatis di dalam itu sudah bukannya memaki lagi, bukannya bersungut-sungut lagi, tapi yang keluar, oh makasih Tuhan, Tuhanku dahsyat, Tuhanku yang menutup lidah bibirku, Tuhanku yang berbuat, bukan aku yang berbuat, Tuhanku yang berbuat, ya kan? Oleh sebab itu kita ambil nutrisi dari Tuhan melalui sembahyang kita, karena di dalam hadiratnya Tuhan, Tuhan ajarkan sesuatu yang kita sendiri nggak tahu apa yang akan terjadi di depan, tapi Tuhan kasih gitu. Tuhan berikan dulu ya, satu kekuatan, satu hikmat ya. Terus yang kedua kita lihat kesukaan untuk membaca firman ya. Di dalam Yohanes 6 ayat 35 kata Yesus, akulah roti hidup. Ya. Barang siapa datang padaku, ia tidak akan lagi lapar. Dan barang siapa percaya padaku, ia tidak akan lagi haus. Ya. Kita membutuhkan nutrisi firman Tuhan. Kita ngerasa lapar, pasti pengen makan. Ya kan? Aduh, lapar banget, pengen makan. Aduh, haus banget, pengen minum. Tapi kalau udah bacaan kita itu firman, ya, kita merasakan sesuatu yang enjoy ya.
Saya juga belajar ya untuk membaca firman itu kadang-kadang karena rutinisme, satu, karena setoran, kedua, karena keharusan sebagai orang percaya ya membaca firman. Tapi saya dibukakan satu oleh Tuhan. Kalau caranya begitu, no problem. Tapi ada satu cara. Ya, di saat kita baca firman, temukan satu kata aja. Satu aja kata yang Tuhan mau tinggal di dalam dia. Itu akan membuat kita interest. Membuat kita ada sesuatu yang menggairahkan. Tinggal dalam dia, ngapain ya tinggal dalam Tuhan ya? Oh, Tuhan bilang kalau tinggal dalam aku, pasti ada sesuatu yang akan aku berikan. Kalau begitu, gimana aku tinggal dalam Engkau Tuhan? Loh, aku sudah datang loh, udah tinggal di dalam Engkau loh pada saat pertobatan pertama. Nah, jadi ada sesuatu yang membuat kita bergairah untuk membaca. Apalagi kalau udah baca bilangan, imamat itu, bilangan ini kan susah ya. Tapi kalau satu, kenapa ya Tuhan kok bilangan semua yang harus di ini? Kok Tuhan itu hebat ya, kok bisa bilang-bilangan ya? Kayak hitung-hitungan gitu, sekian hasta, kambingnya berapa, dombanya berapa, ininya berapa. Kok hebat sekali ya Tuhan, untuk apa itu? Itu kita itu untuk ngitung-ngitungan itu belajar untuk ngitung. Coba dari atas sampai bawah ada yang ingat kambingnya berapa? Dombanya berapa? Pasti kita baca, hai ini kambing segini, ini, udah lewat, udah aja. Tapi kalau kita lihat, oh ya, untuk persembahan ini, kambingnya ini segini, kambingnya ini segini nih. Itu sebenarnya untuk daya ingat juga. Ya kan? Nah dari situ kita menjadi satu kesukaan untuk baca firman. Firman itu menghidupkan. Perhatikan setiap firman Tuhan tidak akan kembali dengan sia-sia. Dia akan mengerjakan apa yang Tuhan kerjakan. Ya kan? Sukacita. Minta sukacita, Tuhan akan kerjakan sukacita. Ini berapa hari ini udara cuaca kurang baik. Itu membuat sukacita kita juga bisa hilang mendadak. Ya kan? Tapi itulah firman Tuhan. Kita harus terus mempunyai satu kegairahan untuk membaca firman Tuhan. Ya, 1 Yohanes 2 ayat 5 mengatakan, tetapi barang siapa menuruti firman-Nya, di dalam orang itu sungguh sudah sempurna kasih Allah. Dengan itulah kita ketahui bahwa kita ada di dalam Dia. Bagaimana kita tahu kita ada di dalam Dia? Turuti firman-Nya. Kata firman Tuhan, ampunilah. Enggak. Dia kayak begini, ngapain saya ngampuni? Ya kan? Enggak, firman Tuhan mengatakan ampuni. Mau enak, mau gak enak, mau suka, mau gak suka, itu adalah firman Tuhan. Kita sebagai anaknya, kita sebagai pengikutnya harus melakukannya. Susah, betul, saya pun gak akan gampang kok. Tetapi Roh Kudus di dalam yang memampukan. Sedikit demi sedikit akan keluar sendiri. Amin. Iya. Yang ketiga, kita akan lihat mempunyai hati yang taat. Di dalam hati yang taat, ya, kita akan dibentuk. Melakukan firman Tuhan itu akan membentuk kita taat. Susah, betul. Tetapi di dalam Tuhan, yang susah akan menjadi baik. Yang tidak baik akan menjadi lebih baik. Dan yang baik akan menjadi super baik. Karena apa? Karena kita nggak lakukan sendiri, karena kita nggak lakukan dengan kemampuan sendiri. Kita melakukannya dengan taat, cuma ikut aja. Tuhan katakan A, kita ikut A. Tuhan katakan B, kita ikut B. Ya, nggak ada yang lain kok. Bertobat, mengambil vitamin-vitamin dari Tuhan supaya kita menjadi kuat. Dan yang terakhir adalah menjadi ciptaan baru. Proses dari 1, kedua, dan ketiga, ya kan? Menjadi ciptaan baru. 2 Korintus 5 ayat 17. Siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, kita harus tinggalkan yang lama itu. Karena yang lama tidak ada gunanya. Tapi kita memakai yang baru, yang bersama-sama dengan Tuhan. Di dalam Galatia 5, kita akan melihat kehidupan manusia lama kita. Dan di dalam Galatia itu akan ketemu satu
buah roh. Kita menjadi ciptaan baru itu satu proses. Bukan hari ini saya jadi manusia baru. Enggak. Satu proses yang kita jalani bersama dengan Tuhan hari lepas hari. Ya. Dari kita yang emosi menjadi yang kasih. Ya. Yang tadinya kita pedit juga menjadi yang kasih. Ya. Yang kita tadinya tidak bisa apa-apa, Tuhan buat bisa. Ya. Karena apa? Karena perjalanan hidup kita bukan sendiri. Di dalam menjadi ciptaan baru yang dibutuhkan satu, roh yang baru dan hati yang baru. Kita minta, Yehezkiel 36, minta roh yang baru dan hati yang baru itu terus. Kenapa? Karena untuk menjadi ciptaan baru akan banyak tantangan-tantangan yang akan kita hadapi. Bukan cuma satu, bisa jadi dalam sehari kita akan bertemu tantangan 2 atau 3. Ya. Dalam rumah majikan, dalam pekerjaan yang saya kerjakan juga banyak tantangan menghadapi kalau saya menghadapi nasabah saya, ya kan. Kadang-kadang pagi-pagi ya lagi happy-happy ketemu anak yang ngomongnya nggak enak langsung aja naik, ya kan. Tapi di saat naik itu Tuhan, aduh Tuhan aku nggak mampu, ya kan. Karena apa? Kelihatannya pekerjaan kita enak ya, temanku ada di sini, pekerjaan kita enak, ya. Tapi kita juga kena komplain sama anda-anda yang pinjam gitu. Ada aja komplainan itu. Padahal kita udah melayani, udah menjadi pendengar, udah kita layani, ada aja komplainan yang masuk. Sama dengan Anda kerja di majikan, dikomplain, ini kotor, ini gak bersih, ini belum dikerjakan. Sama posisi saya dan posisi Anda adalah sama, dikomplain. Karena hidup ini adalah banyak orang komplain. Ya kan, kemanapun juga pasti kita akan dikomplain. Kenapa? Kita ini nggak bisa memenuhi setiap keinginan luar, tapi kita bisa mengontrol setiap yang ada di dalam. Orang berhak kan ngomong apapun juga, ya. Tapi hati inilah yang di dalam yang terkonek dengan Tuhan. Tuhan, saya nggak mau dengar itu. Tuhan beri hati yang baru supaya apa? Supaya dalam hati yang baru ini saya menjadi satu ciptaan baru. Di dalam satu menjadi ciptaan baru orang bisa lihat. Nah, untuk supaya kita terus diperbaharui di pikiran ini dan roh ini yang diperbaharui. Karena iblis akan menyerang dalam hal ini. Di pikiran paling mudah diserang. Ya. Kamu sok suci. Nah, itu adalah lagu lama, sok suci. Ke gereja aja ya setiap satu ya. Ya udahlah itu suci banget. Padahal mereka nggak tahu. Kita ke gereja untuk apa kita nggak tahu. Kita dikatakan sok suci akhirnya kesel naik darah. Ya nggak pergi lagi deh ke gereja. Yang rugi siapa? Anda, karena apa? Anda akan mendapat satu berkat yang Tuhan sediakan, Anda pergi, ya berkatnya nggak diterima. Karena kalau kita ada di dalam hadirat Tuhan, at least ya paling sedikit kita akan mendapatkan satu berkat yang akan kita bawa pulang. Ya, satu, Tuhan itu semua, pruk. Tapi kalau kita bisa ambil satu, kita tangkap, itu adalah berkat untuk 1 minggu. Hari-hari yang akan kita jalanin itulah yang kita ambil untuk mendapat kekuatan. Bahkan janji Tuhan kalau kita datang setiap pagi ke tempatnya, Tuhan memberikan mana yang baru bagi kita. Kenapa? Karena itu berkat untuk 1 hari penuh yang akan kita bawa dalam perjalanan hidup kita. Di depan kita nggak ada yang tahu. Apakah kita bisa menikmati hal yang sama seperti sekarang? Puji Tuhan kalau tidak ada apa-apa. Kita happy, kita menerima. Puji Tuhan kalau ekonominya stabil. Puji Tuhan kalau kita juga masih sehat, ya kan? Tapi kita kan nggak ngerti. Ya. Tapi satu hal yang kita ngerti dalam Tuhan itu bahwa Tuhan ada di dalam kita. Kita ada di dalam Dia. Amin. Ya. Efesus 4 ayat 23. Supaya kamu diperbaharui dalam roh dan pikiranmu, dan mengenakan manusia baru yang telah diciptakan menurut kehendak Allah di dalam kebenaran dan kekudusan yang sesungguhnya. Supaya kita semakin hari semakin serupa dengan Kristus. Kita harus diperbaharui pikiran kita. Bahkan di dalam setiap perkataan, dalam setiap perbuatan itu akan terjadi buah-buah yang akan kita keluarkan.
menjadi ciptaan baru akan mengeluarkan buah. Sabaran. Ya, 9 roh, 3 Tuhan kasih yang ada di dalam hidup kita itu ada 6 sampai 9. Sabaran. Ya. Itu orang, loh kok dulunya tukang marah, sekarang kok sabar sekali ya. Itu dinikmati. Kenapa kita harus bangkit dan jadi terang untuk menuntaskan amanat agung, untuk setiap orang bertemu dengan Tuhan secara pribadi, itu kan mereka melihat dari buah kita yang kita keluarkan. Kalau tanpa buah yang dikeluarkan, orang pun tidak akan melihat. Siapa yang melihat? Kalau orang itu berubah, akan ada orang berduyun. Kok orang itu bisa berubah ya? Yang tadinya begini jadi begini, siapa sih yang tidak balik itu semua? Oh, saya punya Tuhan Yesus. Tuhan yang memberi kehidupan, Tuhan yang mengubah saya. Oh, aku mau ikut deh kalau gitu. Itu intinya kenapa orang bisa ikut. Nah, kalau dulu, sekarang, dan selamanya nggak berubah, orang nggak akan ada yang ikut. Ya kan? Di dalam Tuhan ada satu perubahan. Kita tercangkok, kita ada di pokok untuk menjadikan kita berubah, untuk menjadikan kita berbuah. Buah akan diambil oleh orang. Semakin bagus buahnya, semakin orang tertarik. Semakin dia akan ambil. Semakin kita terlihat terang kita, semakin kita terlihat buah-buah kita. Orang akan tertarik, orang akan datang kepada kita dan akan bertanya, siapa di balik kita? Kita mempunyai Yesus yang hidup. Oleh sebab itu setiap orang akan bertemu dengan Tuhan. Masa Pentakosta ketiga adalah masa di mana pencurahan Roh Kudus yang terakhir dan terbesar. Setiap orang bertemu dengan Tuhan, everyone bertemu dengan Tuhan secara pribadi melalui Roh Kudus. Amin. Kita tundukkan kepala. Kita butuh Tuhan. Kita renungkan, Tuhan sudah hadir di hidup kita pada saat pertobatan. Pertama, Tuhan datang. Tuhan diam di hidup kita. Pertanyaan Tuhan sore hari ini, apakah kamu tetap tinggal di dalam aku? Apakah kamu tetap mencintai aku? Apakah kamu tetap menginginkan aku? Karena Tuhan sudah tinggal di dalam kita. Bagian Tuhan udah, bagian kita. Apakah seberapa dalamnya kita membutuhkan Dia? Seberapa dalamnya hari-hari ini kita menginginkan Dia seperti pujian pertama. Betapa dalamnya kita merindukan Dia. Karena hanya tinggal di dalam Dia dan kita tinggal di dalam Dia. Itu yang akan membuat kita berbuah. Ya Tuhan, kalau hari ini kita semua sudah merasakan, betul saya sudah tinggal dalam Tuhan. Betul Tuhan, aku membutuhkan Engkau. Kita kembali lagi. Karena hari-hari ke depan kita gak ada yang tahu, saudara-saudara. Hari-hari ke depan bagaimana kita gak ada yang tahu. Tetapi yang satu hal yang Tuhan mau, kita jadi terang. Tinggallah di dalam Dia, Dia tinggal di dalam kita. Mari kita renungkan apa yang Tuhan minta. Oh, Rabash.